Perkenalkan, nama saya Imelda Daud, NIM 1710421038. Di sini saya akan memaparkan hasil dari MIT tes penganggaran modal, di mana soal nomor 1 yaitu apa perbedaan antara anggaran dan penganggaran, jika ya atau tidak, jelaskan analisisnya menurut para ahli. Di sini saya mengambil menurut Ayu Navari. Dia menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Soal nomor 2 yaitu jelaskan secara terperinci bagaimana proses perusahaan membuat suatu anggaran. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan dagang, di mana neraca perusahaan terdiri atas kas, barang dagang, piutang dagang, investasi toko, total aktiva, utang dagang, modal pemilih, dan total kekayaan, di mana laporan laba rugi perusahaan terdiri atas penjualan secara kredit, penjualan kredit. Soal nomor 3 yaitu siapa saja yang berperan dalam pembuatan suatu anggaran. Yang pertama adalah direktur, karena mereka memiliki wewenangan penuh dalam menilai laporan keuangan perusahaan yang dia miliki. Yang kedua itu akuntan, karena mereka bertanggung jawab dalam penyusunan suatu laporan perusahaan sebelum dipresentasikan. Dan yang ketiga itu karyawan, karena mereka membutuhkan informasi seputar laporan perusahaan. Mereka bekerja untuk mengetahui perusahaan mereka dalam kondisi sehat atau krisis. Soal nomor 4 yaitu kemukakan pendapat Anda bagaimana anggaran perusahaan yang ideal itu seperti apa. Menurut saya adalah mengontrol keuangan sepenuhnya dan berhenti memboroskan uang untuk sesuatu yang tidak penting, dan memanfaatkan pengeluaran pada hal-hal yang bernilai dengan mengalokasikan 50% dari pemasukan untuk kebutuhan lain, 30% untuk pengeluaran fleksibel, dan 20% dari pemasukan untuk jangka panjang. Soal nomor 5 yaitu apakah anggaran perusahaan dapat berubah? Jawaban saya iya, karena dalam analisisnya dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, penyesuaian anggaran dapat dilakukan dengan pembahasan dalam hal DPR reses atau kondisi tidak memungkinkan, seperti sekarang dalam wabah COVID-19. Pemerintah menggunakan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dengan mengubah alokasi dan penyampaian dalam laporan realisasi anggaran. Soal nomor 6 yaitu dari tugas kalian, anggaran manakah yang sering digunakan oleh perusahaan? Yaitu anggaran penjualan, karena anggaran ini prediksi untuk penjualan di masa depan yang berisi tentang rencana jenis-jenis barang yang ingin dijual, harga, jumlah, waktu, serta tempat penjualan itu sendiri. Anggaran penjualan juga dianggap sebagai anggaran kunci dan dasar dari penjualan anggaran lainnya. Soal nomor 7 yaitu setujukah kalian jika perusahaan menggunakan anggaran perusahaan yang sama dengan tahun yang lalu? Menurut saya iya, karena di mana anggaran tahun lalu 2019 mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan di tahun 2020 ini perusahaan mengalami sedikit lebih rendah dalam anggaran pendapatan dibanding tahun lalu 2019.